السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Kita masih sedang membahas tentang al-manhajus salafi dalam berdakwah mengajak orang kepada Allah. Dan kita masih sedang berada pada sesi yang ke-13, bagian yang kedua, di mana pada kesempatan yang lalu, di bagian yang pertama, kita telah membahas tentang pentingnya memperhatikan al-mad'u ilaihi. Al-mad'u ilaihi yang artinya apa yang orang diajak kepadanya. Kita mengajak orang kepada Islam, kita mengajak orang kepada kebenaran, kita mengajak orang kepada Allah, kita mengajak orang kepada at-tauhid, kita mengajak orang kepada ibadah hanya kepada Allah semata-mata. Nah, ini adalah sesuatu yang disebut dengan al-mad'u ilaihi. Nah, di saat kita berdakwah mengajak orang kepada sesuatu, maka prinsipnya adalah ad-da'watu ilal ahammi fal ahammu wa ahammuhat tauhid. Di mana dakwah kita itu haruslah mengajak orang kepada sesuatu yang lebih penting. Dan lebih penting berikutnya. Dan tentunya yang paling pertama, yang paling penting itu adalah at-tauhid. Dan kita jangan terburu-buru berpindah kepada hal yang berikutnya kalau kita belum melakukan hal yang lebih penting daripadanya. Jadi sesuatu yang aham, yang lebih penting, itu harus dikedepankan, diutamakan dibandingkan dengan yang muhim. Yang lebih penting dulu, baru yang penting. Dan seterusnya. Mendakwahi orang kepada tauhid, kepada ikhlas, kepada la ilaha illallah, itu harus diletakkan sebagai hal yang paling aham, paling penting. Dan itulah dakwahnya para nabi. Di mana para nabi seperti itu ciri khas mereka. Mereka itu mengutamakan berdakwah, mengajak orang kepada Allah, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan syirik terhadap Allah. Kita perhatikan di sini apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa jilid 10 halaman 15. Walihada kana ra'sul islami syahadatu an la ilaha illallah wa hiya mutadamminatun ibadatallahi wahdahu wa tarka ibadati ma siwahu. Oleh karena itu, kepalanya Islam. Jadi kalau Islam itu kita gambarkan sebagai sebuah tubuh, maka yang paling tinggi adalah kepalanya. Yang paling penting, yang memimpin tubuh itu adalah kepalanya.
Nah, maka kepalanya Islam itu adalah bersyahadat akan tiadanya ilah melainkan Allah. Bersyahadat akan tiadanya ilah melainkan Allah itu kandungannya adalah mengajak orang untuk beribadah hanya kepada Allah. Kita menangkap kata ilah, la ilaha. Kata ilah itu artinya al-ma'budu bihaq. Tidak ada yang berhak diibadahi illallah, kecuali Allah. Dan meninggalkan ibadah-ibadah yang lain selain beribadah kepada Allah. Terpahami dari istitsna, pengecualian illallah, kecuali Allah. Maka hal ini disebut dengan al-Islamul Am, Islam yang bersifat umum. Kenapa disebut Islam yang bersifat umum? Karena inilah yang mempersatukan semua nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul itu mengajak hal yang sama, yaitu mengajak orang kepada at-tauhid. Tidak ada perbedaan di antara nabi dan rasul dalam hal ini. Sehingga di saat orang itu belum memiliki Islam yang bersifat umum itu, maka dia itu tidak diterima. Ibadahnya, agamanya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ini harus ada sebelum yang lain. Kita perhatikan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan bagaimana saat Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Beliau katakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Sesungguhnya engkau, wahai Mu'adz, pergi mendatangi suatu kaum yang mereka itu ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang punya agama, tapi belum bertauhid. Sehingga dikatakan, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi, maka hendaknya hal pertama yang engkau dakwahi mereka kepadanya adalah syahadatu an la ilaha illallah, yaitu bersyahadat akan tiadanya ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Di riwayat yang lain, wa fi riwayatin ila ayyuwahidullah, di mana Rasulullah SAW menyebutnya bukan dengan kalimat la ilaha illallah, tapi dengan fi'il mudhari', dengan kata kerja mudhari', yaitu hendaknya mereka bertauhid kepada Allah. Sehingga dengan jelas kita lihat kata la ilaha illallah, kita dapatkan kata gantinya yaitu at-tauhid. Sehingga apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW saat menyebutkan la ilaha illallah adalah ini, mengajak mereka untuk bertauhid. Fa inhum ata'uka lidzalika, maka jika mereka itu taat kepadamu dalam hal ini, artinya mau mereka bertauhid, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin, maka ajarilah mereka bahwa Allah itu telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu. Jadi setelah tauhid baru salat. Sehingga salat itu adalah amalan paling penting. Tapi ingat, ada yang lebih penting daripada salat, yaitu at-tauhid. Maka itu yang harus dikedepankan. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan ayat-ayat dalam
pembicaraan tentang ini. Kita dapati surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tiada ilah yang patut diibadahi kecuali aku. Fa'budun. Maka beribadahlah kalian kepadaku. Jadi pada ayat ini tegas bahwa Allah tidak mengutus Rasul kecuali mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah. Kita lihat pula pada surat Az-Zukhruf ayat 45. Was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Dan tanyakan kepada orang-orang yang kami utus sebelummu, mereka berupa para rasul, para utusan-utusan. Tanyakan, aja'alna min dunir rahmani alihata yu'badun. Apakah kami menjadikan selain Allah, selain Ar-Rahman, ada alihah, ada yang diibadahi, yang mereka itu punya hak yang sama dengan Allah dalam hal ibadah. Jadi kita lihat di sini ada bentuk pengingkaran. Allah Subhanahu wa taala sedang mengingkari bahwa tidak ada utusanku yang menyepelekan hal ini. Semua mereka itu sama, mengurusi ibadah-ibadah mereka kepada selain Allah. Sehingga mereka benar-benar hanya beribadah kepada Allah. Sehingga inilah at-tauhid yang harus diletakkan paling depan, paling utama. Kemudian dari ayat ini kita lihat bahwa semua rasul itu sama. Sehingga Allah nafikan, Allah tolak yang tidak seperti itu. Semua mereka itu membuka, mengawali dakwah mereka itu dengan prinsip ini. Dengan at-tauhid. Kita pun melihat bagaimana dicontohkan di dalam Al-Quranul Karim. Ungkapan yang sama diucapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Dikatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Beribadahlah kalian kepada Allah dan tidak ada untuk kalian ilah yang berhak diibadahi selainnya, selain Allah. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salam berdakwah sampai 950 tahun. Sebuah dakwah yang sangat sungguh-sungguh, sangat serius. Tidak ada di antara kita yang punya umur itu. Ternyata sepanjang 950 tahun itu, ini fokusnya. Ini fokusnya. Jadi kalau ini disalahkan, maka manusia yang paling salah adalah Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun berfokus kepada la ilaha illallah, kepada at-tauhid.
Kemudian kita lihat lagi dalam kitab Manhajul Anbiya yang ditulis oleh Syekh Rabi' dikatakan fal wajibu ala kulli du'ati ila Allah ay yafhamu hadzal manhaj. Maka adalah wajib atas para dai yang mengajak orang kepada Allah untuk mengerti, memahami manhaj ini, yaitu mengedepankan at-tauhid. Wa hadhihi ad-da'watul ilahiyyatul 'azimatu wal matlabul kabir. Dan inilah dakwah yang sesuai dengan tuntunan Allah, begitu agung, dan ini merupakan tuntutan yang besar. Wa yajibu an na'taqida annahu law kana hunaka manhajun afdala wa aqwama min hadzal manhaji lakhtarahu Allahu lirusulihi wa atharahum bihi. Maka wajiblah untuk kita yakini bahwa kalau ada manhaj yang lain yang lebih baik daripada manhaj ini, yang lebih lurus daripada manhaj ini, maka tentunya Allah telah memilihnya, telah menjadikannya sebagai manhajnya para nabi dan rasul. Karena Allah sangat memperhatikan dakwahnya para nabi dan rasul. Allah akan berikan kepada mereka manhaj terbaik. Fahal yaliqu bimu'minin ay yarghaba anhu wa yakhtara li nafsihi manhajan siwahu wa yatatawalu ala hadzal manhajir rabbani wa ala du'atihi. Apakah layak untuk kita bersikap benci kepada dakwahnya atau manhajnya para nabi dan rasul, sehingga dipilihnya manhaj yang ternyata bukan manhajnya nabi dan rasul, kemudian berbicara dengan pembicaraan yang buruk, menjelek-jelekan manhaj ini, padahal itu manhajnya para nabi dan rasul. Sehingga orang-orang yang meniru, mengikuti, menjadikan para nabi dan rasul sebagai suri tauladan mereka dengan prinsip ini, dicela oleh mereka. Ini sebuah kesalahan. Kemudian tadi pada kitab Manhajul Anbiya, Syekh Rabi' itu pada halaman 54. Kemudian Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau berkata, wa inna ayyata da'watin la taqumu ala hadhihi al-ususi wa la yakunu manhajuha qa'iman ala manhajir rusuli fa innaha satabu'u bil khaybati wa tadmahillu wa takuna ta'aban bila faidah. Dan apapun dakwah yang tidak berdiri pada prinsip ini dan tidak menjadikan manhajnya dalam berdakwah itu adalah manhajnya para rasul, maka dia itu akan mengalami kegagalan, mengalami kekecewaan. Sehingga apa yang dilakukannya berupa dakwah yang dia seriusi itu ternyata hanya menghasilkan kelelahan dan tidak ada faidah padanya. Wa khairu dalilin ala dhalika tilkal jama'atil mu'asirati allati ikhtattat li nafsiha manhajan lid-da'wati yakhtalifu an manhajir rusul. Maka
Kita lihat sebagai contoh itu. Begitu banyaknya jamaah-jamaah di zaman ini yang ternyata menggunakan manhaj dalam berdakwah yang bukan manhajnya para rasul. Faqad aghfalat hadhil jama'atu illa ma qalla minha janibal aqidati. Mereka telah melalaikan sisi akidah, yang diperhatikan hanya sedikit saja dari sisi akidah. Tapi kebanyakan dari dakwah mereka itu tidak memperhatikan atau sedikit perhatiannya kepada sisi akidah. Wasarat tad'u ila islahi umurin janibiyatin. Sehingga dakwah mereka itu berfokus kepada urusan-urusan sampingan. Karena inti dakwah itu adalah at-tauhid, baru kemudian turun kepada hal-hal yang penting berikutnya. Ternyata mereka disibukkan dengan hal-hal yang bersifat sampingan. Fajama'atun tad'u ila islahil hukmi was siyasati. Di sana ada jamaah yang sibuknya adalah memperbaiki hukum, memperbaiki politik. Jadi berfokus pada urusan hukum dan politik. Wa tutalibu bi iqamatil hududi wa tatbiqi syari'ati fil hukmi bainan nas. Sehingga kesibukannya adalah menuntut bagaimana ditegakkannya al-hudud, hukum-hukum Allah, bagaimana diterapkannya syariat Allah, agar para manusia dihukumi dengan syariat Allah. Wa hadza janibun muhimmun wa laisal aham. Ya, benar. Syariat Allah itu penting. Menegakkannya adalah penting. Akan tetapi bukan itu yang terpenting atau yang lebih penting. Karena ada yang lebih penting lagi yang harus diutamakan, harus dikedepankan. كيف يطالب بتطبيق حكم الله على السارق والزاني قبل أن يطالب بتطبيق حكم الله على المشرك. Logikanya, bagaimana dia itu menuntut agar diterapkan hukum Allah terhadap pencuri dan pezina, padahal dia sendiri tidak menuntut hukum Allah kepada orang musyrik. Ini harus dikedepankan. Seorang musyrik itu menzalimi Allah. Sedangkan orang yang berbuat maksiat itu menzalimi dirinya sendiri dan menzalimi manusia. Mana yang haknya lebih harus diperhatikan. كيف يطالب بتطبيق حكم الله بين المتخاصمين في الشاة والبعير قبل أن يطالب بتطبيق حكم الله على عباد الأوثان والقبور وعلى الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته فيعطلونها عن مدلولاتها ويحرفون كلماتها. Bagaimana mereka itu menuntut agar diterapkan hukum Allah di antara orang-orang yang bertikai dalam hal kambing dan onta, sebelum dia sendiri menuntut untuk diterapkannya hukum Allah terhadap para penyembah berhala, para penyembah kuburan, pada orang-orang yang menyimpang dalam hal asma Allah dan sifat-sifatnya. Sehingga mereka menelantarkan nama dan sifat Allah dan menganggapnya tidak bermakna atau memiliki makna yang salah. Maka kita lihat bahwa ini adalah sikap yang salah. Meninggalkan al-aham dan memperhatikan al-muhim. Ini penting, tapi ditinggalkannya yang lebih penting.
Nah, ini bisa dibaca pada kitab Manhajul Anbiya halaman 9. Kita perhatikan bagaimana Nabi Yusuf dan Nabi Musa alaihissalam dijadikan sebagai contoh bagi kita. Nabi Yusuf alaihissalam diceritakan dalam satu surat lengkap, surat Yusuf. Bagaimana beliau hidup sampai hidup di dalam istana. Kemudian dipenjara di dalam istana. Didapatinya banyak hal yang merupakan keburukan-keburukan di tengah istana itu. Dalam hal kemanusiaan, dalam hal hukum-hukum Allah. Mereka berbuat dosa, berbuat hal yang haram, berbuat maksiat, dan seterusnya. Banyak kezaliman mereka lakukan. Dalam waktu yang sama, mereka menyembah berhala. Mereka menyembah bintang. Dan banyak lagi perbuatan-perbuatan syirik yang lain. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Apakah ingin menjadi raja, ingin berkuasa, merebut kekuasaan? Tidak. Justru yang beliau katakan saat beliau berdakwah, termaktub dalam surat Yusuf ayat 38, وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Dan aku ini mengikuti agamanya orang tuaku, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Dan tidaklah patut bagi kami untuk berbuat syirik terhadap Allah sedikit pun. Jadi kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau memang manhaj mereka yang disibukkan dengan politik dan hukum itu benar, maka semestinya Nabi Yusuf itu disibukkan dengan politik dan hukum. Tidak. Beliau fokus dalam hal tauhid. Ini dakwah yang harus dikedepankan. Kemudian kita lihat pula Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa alaihissalam hidup di dalam istana, bahkan ditunjuk menjadi anak angkatnya raja. Kita lihat apakah dia berusaha untuk merebut kekuasaan Fir'aun. Sibuk dengan penegakan hukum. Tidak. Kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengarahkannya untuk itu. Sehingga kita membaca surat Taha ayat 13 dan 14. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilihmu, kata Allah. Memilih Nabi Musa. Fastami' lima yuha. Maka dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Jadi kita lihat Nabi Musa alaihissalam sedang dibimbing dan diarahkan oleh Allah. Beliau akan kembali ke istana Fir'aun untuk berdakwah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada ilah yang patut diibadahi kecuali aku. Maka beribadahlah engkau kepadaku.
wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Jadi kita lihat Nabi Musa alaihissalam sedang akan dikembalikan lagi oleh Allah ke istana untuk mendakwahi Fir'aun, mendakwahi kaumnya. Ternyata pesannya itu bukan rebutlah kekuasaannya. Sibuklah engkau dengan politik, dengan hukum. Tidak. Ada yang aham, ada yang harus jadi dasar, harus menjadi landasan sebelum itu semua ditegakkan. Kita lihat bahwa para nabi dan rasul, mereka itu sama-sama disibukkan dengan at-tauhid, dengan mengikhlaskan tauhid mereka, ibadah mereka dari berbagai bentuk syirik, sehingga mereka disibukkan dengan itu. Terus semua bentuk-bentuk syirik yang besar ataupun yang kecil, itu semua jadi kesibukan mereka untuk dibersihkan, untuk disingkirkan, sehingga tauhid itu menjadi benar-benar bersih, murni. Sehingga inilah perhatian dan kesibukan para nabi dan rasul, sehingga menjadi ciri khas para nabi dan rasul di saat kita membaca Al-Quran, membaca Al-Hadis yang menceritakan tentang nabi dan rasul, ternyata mereka sama, bersepakat bahwa inilah dakwah yang harus dikedepankan, yaitu mengajak orang kepada at-tauhid, menghindarkan orang dari syirik. Sehingga kita tidak melihat bahwa mereka itu disibukkan dengan hal-hal yang ternyata menjadi kesibukan para dai pada saat ini. Mereka menamakannya dakwah, tapi ternyata manhajnya tidak sesuai dengan manhaj dakwahnya para nabi dan rasul. Sehingga di saat kita tanggap dan peduli dalam masalah ini, apa yang harus kita perhatikan? Sisi ini. Sisi dari mana kita memulai. Bahwa memulai itu dari at-tauhid. Kita harus membayangkan di saat kita sedang berdakwah, ada seseorang sedang kita dakwahi. Dia adalah orang yang belum bertauhid. Dia adalah orang yang masih berbuat syirik. Namun kita ajari misalnya pelajaran tentang salat, tentang zakat, tentang umrah, tentang haji. Tapi ternyata dia masih berbuat syirik. Dia masih belum bertauhid. Kemudian mati saat itu. Maka kita menjadi salah. Kenapa? Karena ternyata kita belum memperhatikan ini. Kita disibukkan dengan hal-hal yang penting. Namun kita meninggalkan hal yang lebih penting. Yang kita bayangkan bahwa seseorang itu akan mati setelah ini. Maka dia harus mati dalam keadaan husnul khatimah. Dia benar-benar telah bertauhid dan telah bersih dari segala bentuk syirik, baik yang besar ataupun yang kecil. Sehingga inilah pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.